Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Liga 1 pakai 11 asing, Persib jadi sorotan. Lah, kok bisa? Ya, PT LIB resmi ajukan pada PSSI untuk musim depan Liga 1 pakai 11 pemain asing. Tentu saja Persib Bandung yang menjadi sorotan. Sebab alasan PT LIB, Liga 1 pakai 11 pemain asing adalah demi tim-tim Indonesia bisa bersaing di kancah Asia. Maka wajar Persib yang jadi sorotan sebab wakil Indonesia di Asia musim depan adalah Persib plus satu runner-up yang main di ACL 3. Nah, rencana 11 pemain asing dari PT LIB ini menimbulkan polemik dan pro dan kontra di kalangan insan sepak bola tanah air, terutama beberapa klub Liga 1. Sebab di saat banyak klub yang kesulitan ekonomi, bahkan banyak klub yang nunggak gaji dan akan bubar, justru LIB pakai 11 pemain asing di Liga 1. Belum lagi, protes-protes pasti akan terjadi atau ditujukan oleh APPI selaku badan yang menaungi pemain bola di Indonesia. Musim lalu aja 8 pemain asing APPI protes keras karena dianggapnya akan membunuh pemain lokal, apalagi sekarang 11 pemain asing. Tapi menurut Direktur PT LIB Ferry Paulus, ini tuh baru sebatas wacana dan belum tahu apakah akan disetujui atau tidak oleh PSSI. Nah, garis bawahi di sini ya. LIB cuma memberikan rencana atau ngasih rencana sama PSSI dan PSSI yang menyetujui. Artinya apa? Semua rencana-rencana yang dilakukan oleh LIB itu atas persetujuan dari PSSI. Tapi kenapa ketika ada kerusuhan ataupun kontroversi di liga, PSSI seolah lepas tangan padahal mereka yang menyetujui liga? Lalu bagaimana nih aturan pakainya, aturan mainnya 11 pemain asing di Liga 1 musim depan? Nah, kalau untuk ini LIB sih belum menjelaskan apakah dari 11 pemain asing ini semuanya bisa main dalam satu pertandingan atau cuma 8 aja. Regulasi yang ada di AFC yang sudah membebaskan, kita memang Liga ketika itu membuat permohonan jadi tepatnya musim ini yang masih berjalan ini kita punya proposal adalah yang didaftarkan 8, yang main 6. Itu proposal kita. Nah, itu sudah disetujui. Kemudian yang musim depan itu sebenarnya proposalnya adalah didaftarkan 11, yang main 8. Itu proposal kita, permohonan kita. Nah, tentunya PSSI yang ambil. Jadi sistemnya mungkin kayak di Malaysia kali ya. Di Malaysia itu kan pemain asing tiap klub boleh bebas tuh mau berapapun klub rekrut pemain asing silakan saja. Tapi kan setiap pertandingan cuma boleh ngedaftarkan 8 pemain asing aja. Itu pun plus 1 dari Asia plus 1 dari AFF. Nah, apakah di Liga 1 ini akan mengikuti seperti yang di Malaysia? 11 pemain asing boleh didaftarkan oleh klub dalam musim itu, tapi dalam satu kali main cuma 8 aja yang boleh didaftarkan, atau yang 8 ada di lapangan, yang 3 di bench ya. Nah, ini yang belum jelas nih, apakah ini 11 pemain asing ini boleh main dalam satu pertandingan ya ganti-gantian ya, atau cuma 8 aja yang boleh didaftarkan dalam satu kali pertandingan. Gimana? Ngerti belum apa yang kami ucapkan? Oke, gini deh, kita bikin simpel aja. Ini kan LIB rencananya 11 pemain asing nih. Kita kan belum tahu nih, ini 11 pemain asing semuanya boleh main dalam satu pertandingan apa enggak. Nah, rencananya sih cuma 8 aja. Nah, 8 ini yang masih bingung. Yang 8 ini maksudnya gimana nih? Yang 8 ini tuh yang boleh didaftarkan dalam satu pertandingan. Apakah yang 8 ini ada di lapangan dan 3 di bench atau gimana nih? Nah, ini kan yang belum tahu. Apakah akan seperti musim ini? Musim ini kan 8 tuh, cuma 6 yang di lapangan, yang 2 cadangan. Nah, apakah musim ini dengan 11 pemain asing, 8 di lapangan, 3 di cadangan? Nah, itu yang belum tahu ya.
Lalu bagaimana dengan nasibnya Persib? Jelas, jika peraturan ini ataupun rencana ini disetujui dan dijalankan di Liga 1 musim depan, maka Persib akan jadi bulan-bulanan netizen. Jadi apa ya, ejekan ataupun ya jadi sorotan netizen, khususnya supporter tim sebelah tuh. Kenapa demikian? Yang pertama, Persib akan dianggap anak emas LIB karena di LIB ada bosnya Persib tuh, dan musim ini juga masih tetap di situ karena kan Persib juara lagi. Jadi akan ada anggapan seperti ini, alah mentang-mentang ada Teddy Cahyono di sono, semua keinginan Persib diturutin gitu kali ya. Yang kedua, jika ini benar disetujui, Persib pun akan kena apa ya? Kena bulian lah, cemoohan lah dengan kata-kata seperti ini. Pantesan aja tiap kali ada denda, tiap kali ada sanksi, Persib diem aja nggak ngotot protes. Ternyata ada udang di balik batu. Persib pengen nambah pemain asing cuy, biar di Asia nanti Persib bisa berbicara banyak. Gitu kali ya. Yang ketiga, kalau usulan LIB ini disetujui sama PSSI yang 11 pemain asing ini ya, dengan alasan demi tim-tim yang bermain di Asia, ternyata Persib jeblok di Asia. Abis Persib, yakin saya, triple kill namanya. Nanti ada omongan kayak gini, ejekan kayak gini nih, udahnya minta 11 pemain asing, terus juga bikin klub lain kesusahan, jeblok mah jeblok aja di Asia. Habis kan Persib. Padahal kalau bicara soal jeblok nggak jeblok di kompetisi internasional, bagi orang-orang yang paham bola harusnya mereka udah tahu ya, karena di sepak bola itu bukan cuma sekedar tim itu harus punya para pemain mentereng, tapi di sepak bola juga itu ada yang namanya keberuntungan, dan tentu saja yang hal paling utama adalah punya uang. Banyak tuh contohnya klub-klub di luar sana tuh ketika main di kompetisi internasional pakai full pemain asing tetap aja jeblok. Di mana tuh ya? Ada tuh yang katanya tim biru juga sih. Lalu kalau ada yang bilang 11 pemain asing ini permintaan Persib, agak nggak masuk akal juga sih. Kenapa demikian? Wong Ferry Paulusnya aja bukan orang Persib kok. Kemarin kan Ferry Paulus bilang ini mungkin salah satunya karena harga pemain asing itu lebih murah dibanding pemain lokal. Udahnya harganya lebih murah, terus juga lebih profesional dan mungkin lebih tinggi skillnya. Jadi istilahnya kalau pemain yang lebih murah tapi kualitasnya lebih tinggi dibanding pemain lokal, ini kan akan menguntungkan buat klub. Menguntungkannya di sisi apa? Di sisi kemenangan. Rasio kemenangan di tiap pertandingan kemungkinan akan lebih gede. Itu kan lebih menguntungkan buat klub, itu kata LIB ya. Kalau yang masalah rasio kemenangan kami agak kurang setuju nih. Kenapa demikian? Iya, kalau di liga luar ya lah. Kalau di liga Konoha mau pakai 24 pemain asing satu kali tampil juga ini nggak bakalan berguna kalau wasitnya yang berkuasa, betul dong. Percuma pakai bintang-bintang kayak Los Galacticosnya Real Madrid kayak apa, kayak pakai CR7 kayak Lionel Messi kayak ya, kalau dicurangin terus mau wasit kan nggak bisa menang juga. Justru yang jadi perhatian kami adalah apakah benar 11 pemain asing ini tuh usulan atau permintaan Persib, atau ini permintaan dari tim yang akan ngedampingin Persib di Asia musim depan nih. Di mana tuh? Itu tuh tim yang saat ini menjadi tim terkaya Liga 1, yakni tim Banten Warrior. Karena setahu kami dari kumpul-kumpul di atas kemarin tuh ya, orang-orang di atas tuh ya kemarin, kan kabarnya tim ini yang paling tinggi loh tawarannya musim depan buat jadi juara. Ya kalau buat tim ini mah duit nggak ada masalah kok, berapapun pemain asing ya nggak masalah buat mereka, wong duit mereka melimpah kok. Jadi ya masuk akal kalau tim ini yang minta ya duitnya mereka banyak lah. Kalau Persib musim depan aja bangun training ground, terus juga benahin stadion GBLA, itu butuh duit yang sangat gede. Jadi kalau pendapat kami saat ini ya, dengan usulan 11 pemain asing ini buat kami justru ngelihatnya ada hal lain loh ya. Ini permintaan klub atau emang ini usulan PSSI? Kenapa usulan PSSI? Karena kan kita tahu lah belakangan ini PSSI ini lagi apa ya, lagi disorot soal bobroknya liga, turunnya peringkat liga, yang mungkin aja PSSI malu karena diledekin mulu sama netizen.
Kan kita tahu lah, beberapa hari belakangan ini PSSI ini selalu disorot sama netizen yang bilang PSSI ini gimana sih, cuma timnasnya doang diurusin tapi liganya amburadul. Peringkat liga turun, wakil Indonesia di Asia malah lempem, klub nunggak gaji makin banyak, wasit amburadul dan lain-lain. Maka mungkin lo ya, mungkin dibikinlah sebuah wacana 11 pemain asing biar nanti, rencananya apa sih PSSI kalau nanti gini loh. Kalau nanti wakil Indonesia main di Asia dan jeblok, PSSI cuci tangan. Kok cuci tangan? Iyalah, PSSI akan bilang kayak gini. Lah, itu masalah mereka sendiri. PSSI kan udah bantu tuh setuju dengan 11 pemain asing, ya kan? Ya kalau mereka gagal, ya mereka dong yang salah. Nah, apakah rencana ini nih yang dijalankan? Entahlah. Kita lanjut ke berita pertransferan aja. Ada beberapa nih berita pertransferan ya. Yang pertama ada ex-strikernya Borneo FC atau mantan strikernya Borneo FC asal Argentina, Felipe Cadenazzi, yang kabarnya akan ke tim Liga 1 Terong Timur. Terong Timur itu Persik Kediri ya. Cadenazzi saat ini bermain di Liga Uruguay, baru tampil 3 kali sih dan belum cetak gol. Nah, kontraknya akan berakhir di Juli 2025. Nah, ternyata selain Persik Kediri, ada Persita Tangerang juga yang berminat pada si pemilik 15 gol di Borneo FC musim lalu ini. Nah, kita akan tunggu nih, tim ungu mana di Liga 1 yang akan mendapatkan Cadenazzi, apakah Kediri atau Tangerang? Dari Persija Jakarta, meskipun manajemen Persija berjanji akan memperbaiki kondisi keuangannya musim depan, tapi eksodus para pemain Persija musim depan nampaknya akan tetap terjadi. Setelah Firza Andika yang resmi out, ada Hansa Muyama yang kabarnya akan pulang ke Persebaya, ada Rizky Ridho yang kabarnya dibidik oleh Persib, Hanif Syahbandi yang dibidik oleh Arema, dan kini giliran M. Ferrari. M. Ferrari juga kabarnya nih akan out nih. Ferrari sendiri sebelumnya ini dirumorkan akan ke Bayangkara FC lantaran dia ini polisi loh ya. Tapi tiba-tiba ada klub nih yang sangat ngotot pengenin Ferrari, dan kabarnya Ferrari tengah negosiasi nih dengan Bali United. Ya ditunggu aja nih kemana si mobil Italia ini akan berlabuh. Dari Malut United. Nah, banyak kan sekarang yang posting di DS katanya akan ke Malut United. Mimin gak usah komentarin dan gak usah bahas kali ya. Sebab kan jauh sebelum berita ini rame, Mimin kan udah bilang duluan kalau yang namanya Malut United itu akan rasa Persib musim depan. Dan pemain-pemainnya udah pernah Mimin spill dong. Jadi ya ditunggu aja bener apa enggak. Lah terus Persibnya gimana? Kalau pemain-pemain Persib eksodus ataupun ya kayak cuci gudang ke Malut United, ya nggak gimana-mana. Kata Haji Umum Mutar aja kata itu udah hal biasa. Pemain keluar dan masuk dari sebuah klub itu hal biasa. Jadi ya kita tunggu aja siapa pemain-pemain yang akan masuk ke Persib. Kalau setahu kami sih tinggal nunggu ini. Yang terbaru ya, yang terbaru ini kami tahu. Tinggal nunggu William Marsilio aja datang ke Indonesia. Itu baru 2 itu ya. Jadi Luciano Guaicochea dan juga William Marsilio nih yang kabarnya akan segera negosiasi dah ya dengan Persib Bandung. Selebihnya ya kita tunggu aja lah.